Hai ASEAN People, berjumpa lagi dengan saya Faruk Amsari di channel yang selalu membahas informasi yang seru serta menarik seputar Asia. Sebelum kita membahas tentang perbedaan orang Cina, Korea, dan orang Jepang, jangan lupa untuk pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga pastikan kalian sudah aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi dan video terbaru dari kami, dan tinggalkan komentar setelah menonton video ini. Pastikan kalian juga lihat video-video yang lain, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Kali ini kita akan bahas tentang apa sih bedanya orang-orang yang ada di Cina, orang-orang yang ada di Jepang, dan bedanya orang-orang yang ada di Korea Selatan. Nah, melihat dari ketiga hal tersebut, seringkali kita menganggap sama. Karena apa? Karena mungkin garis matanya lebih kecil dari kita, dan juga bahasanya juga unik. Kalau di Indonesia seringkali kita menulis menggunakan alfabet, mereka punya aksara tersendiri. Maka yang pertama yang kita bahas adalah tentang keturunannya. Nah, orang-orang yang ada di negara Cina adalah orang-orang dengan etnis yang sangat unik. Mereka merupakan gabungan dari etnis Timur Tengah, Mongolia, dan Rusia. Sehingga gak heran di beberapa wilayah mereka terkesan lebih seperti orang-orang Mongol. Di beberapa wilayah yang lain, mereka lebih mirip dengan orang-orang yang ada di Timur Tengah, dan di sebagian tempat yang lain, mereka lebih mirip dengan orang-orang yang ada di daerah Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang berasal dari Jepang, ternyata dari etnis yang diketahui, mereka keturunan dari Asia Tenggara dan terutama Indonesia. Namun pada era tertentu, mereka mengisolasi diri sehingga para imigran tidak ada yang datang di Jepang di era Sakuoka. Maka keaslian dari keotentikan dari etnis tersebut masih terjaga, dan sehingga berbeda antara keturunan orang Cina dengan keturunan orang Jepang. Sedangkan orang-orang yang ada di negara Korea adalah orang-orang yang merupakan keturunan dari daratan Cina Selatan dan juga orang Taiwan. Yang berikutnya yang kita bahas adalah perbedaan dari segi bahasa. Dari segi bahasa tentu jelas bahwa orang yang ada di Cina, Jepang, dan Korea memiliki keunikan tersendiri. Jika di Cina, kita kenal dengan bahasa Mandarin, telah dipelajari oleh beberapa wilayah yang telah menjadi bagian dari peradaban Cina besar. Dan seperti yang kita tahu, huruf dari aksara Cina memiliki keunikan tersendiri, yakni jumlah goresannya yang juga banyak, dan juga jumlah aksaranya ada lebih dari 3.000 yang telah diketahui oleh tim ASEAN Talk. Beralih ke negara Jepang, yang kita tahu orang-orang yang ada di Jepang, mereka menggunakan bahasa Jepang dengan aksara penulisan melalui 3 metode, yakni huruf kanji, katakana, dan hiragana. Pada penulisan huruf katakana dan hiragana sendiri pun kita ketahui ini adalah murni dari budaya Jepang di era yang lebih modern, sehingga dengan penulisan yang lebih sederhana dibandingkan dengan penulisan huruf kanji. Sedangkan di huruf kanji sendiri telah kita ketahui sedikit mirip dengan budaya aksara yang ada di Cina, karena penulisannya yang lebih rumit, bahkan satu suku kata atau satu kata sendiri memiliki sekitar 21 goresan paling banyak, dan sangat memiliki variasi ragam, bahkan sekitar lebih dari 3.000 karakter juga di huruf kanji. Padahal di huruf kanji sendiri juga memiliki perbedaan dengan huruf yang ada di bahasa Mandarin. Belum lagi dengan penulisan katakana dan hiragana yang sedikit agak berbeda, menjadikan huruf Jepang, huruf yang ada di bahasa Jepang sangat beragam. Kita beralih ke negara Korea. Negara Korea baru memiliki aksaranya pada abad 15 yang diciptakan oleh Raja Sejong
Dan huruf yang ada di aksara Korea ini kita sebut dengan huruf Hangul. Huruf Hangul sendiri memang dibandingkan dengan bahasa Cina dan penulisan Jepang, huruf Hangul sendiri sangat sederhana, hanya terdiri dari 40 huruf saja. Berikutnya yang kita pelajari adalah dari segi pakaian adat tradisional. Jika pada negara Cina, kita ketahui memiliki banyak daerah wilayah. Daratan Cina sendiri memiliki beberapa wilayah bagian dan mereka juga memiliki beberapa pakaian adat. Ada yang Cheongsam, ada yang Qipao, ada yang Hanfu. Pakaian Hanfu ini akan menjadi cikal bakal dari berkembangnya pakaian tradisional Aodai yang ada di Vietnam dan juga Hanbok yang ada di Korea Selatan. Nah, kita beralih ke negara Jepang. Seperti yang banyak diketahui oleh teman-teman Asian people, negara Jepang sangat khas dengan pakaian adatnya berupa kimono dan juga yukata. Sedangkan negara Korea Selatan, meskipun memiliki beberapa daerah kecil sendiri, memiliki bahasa daerah masing-masing, dan memiliki corak pakaian adat masing-masing. Namun secara garis besar, daratan Korea dikenal dengan pakaian tradisionalnya yang bernama Hanbok. Itulah tadi beberapa pembahasan kita tentang perbedaan orang Cina, orang Jepang, dan juga orang Korea versi Asian Talks. Masih dengan saya, nikmati video-video berikutnya. Pastikan juga kalian melihat video-video lainnya dari Asian Talks.